Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya teman-teman semua. Setelah sebelumnya kita bahas tentang apa itu framework, kelebihan dan kekurangan framework GI 2, kemudian kita bahas tentang project Siska yang akan kita buat menggunakan framework GI. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat konfigurasi lingkungan coding yang sesuai dengan pengembangan aplikasi website menggunakan framework YII 2. Sebenarnya lingkungan coding ini bisa berlaku secara umum ya teman-teman semua. Tujuan dari lingkungan coding yang akan dijelaskan pada materi ini agar kita berada pada konfigurasi yang sama. Sehingga ketika kalian mempraktekkan codingan akan sesuai dengan yang saya bawakan pada video-video selanjutnya. Kemudian agar tidak muncul error atau kesalahan yang disebabkan hanya karena perbedaan konfigurasi lingkungan coding. Selain itu, saya akan tunjukkan bagaimana lingkungan coding yang sesuai untuk pengembang aplikasi berbasis web seperti pengalaman yang saya lalui. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita membuat konfigurasi untuk lingkungan coding. Yang pertama, kita akan menginstal software apa saja yang digunakan. Kemudian kita akan membuat akun GitHub dan membuat repositori untuk Project Siska. Nanti akun GitHub ini yang akan menjadi penilaian bagi mata kuliah ini ya teman-teman ya. Jadi nanti saya melihatnya dari repositori yang kalian bagikan khusus kepada saya. Jadi nanti kita akan membuat repositori yang bersifat private dan hanya akun-akun tertentu saja yang boleh melihat repositori kita. Kemudian kita akan menginstal Xdebug. Ini adalah extension untuk PHP agar tampilan ketika kita melakukan debugging terlihat lebih enak ya. Kita lihat sehingga dalam melakukan debugging akan lebih mudah. Kemudian kita akan menginstal extension pada Visual Studio Code. Apa saja yang akan kita pasang extensionnya. Yang terakhir kita akan menginstal font ViraCode ya. Kita akan download font ini karena font ViraCode ini memiliki ligatur ya. Yang bagus nanti akan kita bahas apa itu ligatur. Perbedaan antara tidak menggunakan ligatur dengan menggunakan ligatur. Kemudian keuntungan dalam menggunakan ligatur seperti apa nanti akan kita lihat. Oke, teman-teman, ini persiapan lingkungan coding ya. Nanti kita akan memasang beberapa aplikasi, yaitu XAMPP atau Laragon ya. Jadi web servernya itu dilayani oleh aplikasi XAMPP atau Laragon. Terserah kalian nanti akan memasang yang mana. Di situ juga udah terlihat ya link untuk mendownloadnya. Saya sendiri nanti menggunakan Laragon ya teman-teman. Keistimewaan Laragon adalah bisa menggunakan lebih dari satu versi PHP. Jadi kita bisa pasang beberapa versi PHP karena pengalaman saya juga saya menangani beberapa pembangunan aplikasi menggunakan beberapa PHP karena ada mungkin dependensi ya yang kita bergantung kepada PHP yang lama atau dependensinya itu belum kita update atau aplikasinya pun belum diupdate sehingga kita membutuhkan lingkungan coding yang bisa kita ubah-ubah versi PHP-nya. Silakan kalian boleh memilih yang sudah memasang XAMPP juga nggak apa-apa. Kemudian yang belum atau mau memasang Laragon juga tidak apa-apa. Kemudian kita akan memasang Composer ya. Kalau kalian sudah menggunakan Laragon, silakan yang Composer ini bisa di-skip ya, tidak perlu kalian lakukan. Kemudian untuk IDE-nya kita menggunakan Visual Studio Code. Itu ada link downloadnya. Kemudian kita akan memasang Git SCM ini untuk melakukan version control. Kemudian kita upload ke GitHub repository. Kemudian kita gunakan MySQL Workbench ini untuk membuka skema basis data. Ya, bisa menggunakan MySQL Workbench. Kemudian Draw.io-nya ini untuk membuat IR diagram. Kemudian ada aplikasi pihak ketiga ya, dbeaver ya. Ini sebenarnya pengganti PHP MyAdmin ya.
Saya sendiri menggunakan dbeaver karena kadang saya menggunakan MariaDB atau MySQL, kadang saya juga menggunakan PostgreSQL, bahkan saya beberapa kali menggunakan Oracle ya, walaupun sekedar untuk belajar. Sehingga saya membutuhkan aplikasi untuk mengakses basis data, untuk memanage basis data dari pihak ketiga yang bisa mengakses bermacam-macam DBMS. Kemudian setelah kalian pasang, kalian pastikan semua aplikasi berjalan dengan baik ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari websitenya XAMPP ya untuk mendownload. Saya sarankan kalian mendownload yang versi 8.0.30 karena nanti kita akan menggunakan PHP ini untuk melakukan codingan. Sebenarnya kalian bisa memasang PHP yang lain ya. Saya takutnya kalau tidak sama nanti akan terjadi kesalahan coding. Mungkin dari 8.0 ke 8.1 ini tidak ada perbedaan yang mendasar. Tetapi kalau yang 8.2 itu sepertinya ada perubahan mendasar di PHP-nya, sehingga saya tidak sarankan untuk menggunakan yang 8.2. Kalau ingin mencoba silakan ya, tapi nanti kalau ada error-error silakan diatasi. Sebenarnya cara mengatasinya pun mudah ya, karena kebanyakan ini sintaks saja yang berbeda. Kemudian dari Laragon itu tampilannya seperti ini. Silakan kalian membuka atau mendownload Laragon yang full. Ini otomatis akan menggunakan PHP 8.0 ya. Terakhir saya memasang itu 8.0. Kemudian ini untuk mendownload Visual Studio Code. Ya silakan dimasukkan link downloadnya, kemudian pilih kalau menggunakan Mac ya pilih Mac, menggunakan Windows kita pilih Windows. Kemudian ini Git SCM ya teman-teman ya. Nah ini Git SCM, silakan di-download yang versi terbarunya, kemudian dipasang, ngikuti aja apa nilai default yang ada di installernya. Ini MySQL Workbench ya, kalian pilih ini sistem operasinya apa, kemudian kalian download saja. Kemudian ini adalah Draw.io ya. Draw.io-nya menggunakan akun GitHub. Jadi ditaruh di GitHub, kalian pilih aja Windows installernya. Nanti akan terpasang, akan terdownload, dan akan kita pasang versi yang terbaru. Kemudian untuk dbeaver ya, silakan download yang dbeaver community ya. Kalau yang ini berbayar, kita pakai yang commodity saja. Installernya ada di sini. Kemudian pastikan semua berjalan ya teman-teman ya. Caranya dengan membuka tab baru ya. Kita ketik di sini localhost. Ya, karena saya menggunakan Laragon, munculnya seperti ini. Gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih infonya dari PHP-nya itu seperti apa. Yang terpasang adalah 8.0.30 dan seterusnya ya. Ini konfigurasi sama extension yang terpasang. Sebenarnya menggunakan XAMPP juga sama ya. Kalian masukkan localhost terus muncul di atas ini nanti ada info, PHP info, kalian klik saja. Kurang lebih sama. Kemudian kalian pastikan juga PHP MyAdmin-nya jalan ya. Localhost PHP MyAdmin. Oke ya, kalau jalan nanti ditanya ke password gitu ya. Dikosongkan saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan mengecek ya, apakah Git SCM Composer berjalan dengan baik. Kalian bisa membuka terminal gitu ya. Jadi menggunakan Windows Terminal, kalian ketik aja Composer seperti ini. Ya, kalau sudah terpasang maka dia akan dijalankan. Ya, ini terlihat Composer versi 2.73 ya. Kemudian untuk Git sendiri, kalian ketik aja Git seperti ini. Ya, kalau sudah terpasang dengan baik, maka akan sama ya, muncul seperti Composer tadi. Sorry, yang ini Composer. Oh, Git-nya hanya ini ya. Ya, seperti ini. Git. Nah, nanti kalau Git sama Composernya tidak ada, nanti ada error bahwa aplikasi tersebut tidak ditemukan. Oke, setelah dipastikan bahwa semua aplikasinya berjalan dengan baik, ya, kita akan membuat akun GitHub ya, teman-teman semua ya.
Kalian masuk ke github.com, kalau yang belum punya, kalian lakukan sign up, ikuti pesan-pesan di layar gitu ya. Kalau sudah dibuat, silakan sign in ya. Ini menggunakan akun kalian ya, username atau emailnya. Nah, nanti setelah masuk, nanti akan ditanyakan paskinya. Wah, ini menggunakan, karena saya menggunakan two factor autentikasi ya. Jadi nanti ini saya menggunakan HP, paskinya nunggu ya. Di sini yang terhubung adalah HP. Oke teman-teman, sesudah kalian masuk ke GitHub, akan ada tampilan seperti ini. Silakan kalian buat repositori baru di sini ya. Kalian buat new ya. Kemudian di sini kalian ketik repositorinya ya. Siska seperti ini. Gitu ya. Nanti kalian buat private gitu ya. Kemudian kalian bikin create repository. Oke ya teman-teman, nanti ini sudah muncul repositori kalian. Nanti akan kita sambungkan kepada codingan di lokal kita. Ya nanti saya akan ngecek kalian codingnya sudah sampai mana, itu dari repositori kalian yang nanti kalian connect ke akun saya. Untuk menghubungkan akun saya ke repositori kalian, silakan kalian ketik setting, kemudian di kolaborator, kalian klik saja, kemudian tambahkan orang ya. Kemudian masukkan yudis96@yahoo.com. Kalian invite ya. Nanti select kolaborator. Udah seperti itu. Nah, sehingga nanti saya bisa ngintip kode kalian. Dan kalian jangan bagikan ke teman-teman kalian ya. Karena ini nanti sifatnya adalah tugas individu ya, sehingga nanti teman kalian itu tidak dapat melihat atau melakukan copas pada codingan yang kalian buat. Kira-kira persiapan lingkungan coding yang pertama kalian lakukan adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, sudah sampai membuat repository GitHub. Kita lanjut, kita akan memasang Xdebug ya. Silakan kalian unduh ya, Xdebug ada di link ini ya. Kemudian nanti kalian pilih versi PHP yang terpasang. Jadi saya sudah menyuruh kalian untuk memasang PHP 8.0, maka pilih PHP 8.0, kemudian VS16 pastikan pilih yang TS ya, yang thread safe, karena ini nanti akan kita pasang di Windows ya, yang multi threading ya, jadi kita pilih yang TS. Kemudian nanti kita ubah file yang sudah kita unduh menjadi xdebug.tll. Kemudian kalau kalian menggunakan XAMPP, pindahkan xdebug.tll-nya ini ke folder XAMPP /php -ext ya. Kalau untuk pengguna Laragon, pindahkan ke Laragon /bin/php/php80 bla 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 x64ext. Nah, ini yang di sini kan kita bisa memasang beberapa versi PHP ya. Jadi nanti ada banyak pilihan kalau kalian memasang banyak versi PHP. Kemudian nanti kita ubah konfigurasi PHP ini dengan menambahkan extension Xdebug. Setelah itu kalian restart ya Laragon atau XAMPP-nya agar php.ini-nya berhasil di-load ulang. Ini tampilan dari xdebug.org, download gitu ya. Kalian ke bawah ya, karena kita menggunakan Windows. Nanti kita pilih Windows Binaries, kita pilih yang ada TS-nya ya teman-teman ya. Ya kita pakai yang PHP 80, kemudian TTS-nya. Kalau kalian menginstal 81 ya pakai yang ini. Oke, kalau kalian sudah berhasil mendownload akan muncul ya. Ini xdebug bla bla bla. Nanti kalian ubah menjadi xdebug.tll. Kemudian kalian copy ya, pindahkan ke masing-masing folder. Di sini saya menggunakan Laragon, maka di folder Laragon bin php php8 ya. Kemudian di extension ini saya sudah copy ya, filenya ada di dalam xdebug. Oke, kalau sudah kita kembali ke PHP-nya ya, kita cari php.ini. Nah, ini php.ini ini adalah
file konfigurasi PHP. Silakan di XAMPP ada di folder PHP ya. Kalian cari php.ini. Ini adalah isi dari php.ini ya. Saya buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini kalian searching aja Xdebug ya, Ctrl F Xdebug. Tapi biasanya belum ada ya teman-teman ya. Belum ada, makanya akan tidak ditemukan Xdebug ini. Maka kalian langsung ke bawah saja ya, ke bawah, paling bawah. Kemudian tambahkan teks ini ya. Nah, ini yang saya tandain. Ya, persis silakan diketik ya di dalam php.ininya. Kalau udah kalian simpan ya. Kemudian kalau menggunakan Laragon, kalian restart ya. Jadi kalian stop, kemudian kalian jalankan lagi. Agar php.ini yang terbaru akan di-load ulang. Untuk mengecek apakah istibaknya sudah dijalankan oleh web servernya, oleh Apache-nya, kita buka tab baru di sini. Ya, kita ketik localhost. Kemudian jalankan php info ya. Kalau di XAMPP itu ada di atas sini. Cari aja php info sehingga akan tampil seperti ini. Pastikan extension Xdebug akan nyala ya. Cirinya seperti apa? Kita turun ke bawah. Kemudian cari Xdebug. Nah, kalau Xdebug-nya udah jalan, akan muncul seperti ini ya. Kemudian muncul versinya juga yang terpasang. Kalau yang ini belum muncul, ya berarti belum terpasang ya. Pastikan di php.ininya sudah terpasang dengan baik, kemudian di reset ulang. Kalau nyari seperti ini lama, kalian bisa searching aja ya. Kalian ketik Ctrl F, kemudian masukin Xdebug. Nanti dia akan mencari. Ya, Xdebug-nya itu ada 4 ya. Bahkan di atas ini sudah, nah ini udah kemasukan Xdebug ya. Extensionnya udah dijalankan. Yang pertama ini ya. Kemudian muncul logo ini. Oke, setelah menambahkan Xdebug, teman-teman, kita pasang extension pada VS Code. Saya menggunakan auto rename tag, getlength, PHP Intelligence, Prettier, Hitus Snippet, Microsoft Edge, dan MySQL. Pastikan olehnya itu ya sesuai dengan yang ada di slide. Karena kadang ada beberapa extension yang namanya sama, tetapi penciptanya berbeda. Cara memasangnya, silakan kalian buka VS Code-nya, kemudian di sini ada extension. Nah, nanti di search aja di sini ya. Misalnya, jadi saya menggunakan auto rename tag. Kalian ketik aja auto rename tag ya. Nah, di sini ada auto rename tag muncul nih. Ya, ada Junhan, ini akan by Junhan. Nanti kalian pasang di sini install ya, karena ini sudah terinstall, jadi sini posisinya disable. Kemudian kalian ketik lagi misalnya getlength. Ya, ini kalian klik ya, by Gitkraken ya, nanti kalian install. Dan seterusnya ya, misalnya PHP Intelligence ya. Tulisannya kayak apa sih? Nah, ini ya, Intelligence Ben Mewburn ya. Nanti kalian install aja. Kemudian Prettier ya, kalian yang by Prettier ya, karena yang namanya Prettier ini banyak ya. Nanti kalian pasang saja. Kemudian Yitu Snippet. Nah, ini kalian pasang oleh Anil Kaudari. Kemudian Microsoft Edge Tool ya. Ini dipakai nggak dipakai sih. Saya sendiri menggunakan Chrome ya, jadi jarang. Tapi nggak apa-apa. Nanti ini saya sendiri belum pasang ya. Ini kalian install nih kalau belum diinstal seperti ini. Kemudian MySQL by Wei Chen Chen ya, yang ini nih. Gitu ya. Ini menarik nih, belum saya install juga karena saya sudah terbiasa menggunakan di Beaver ya. Ini sebenarnya karena menggunakan PHP aja, PHP admin, sehingga MySQL itu bisa dipasangkan di sini lebih fleksibel saja. Jadi itu semua ya, extension pada VS Code yang sudah dipasang. Berikutnya kita memasang font ligatur ya teman-teman ya. Jadi kalian nanti unduh font ya di alamat ini.
Kemudian diekstrak, dalamnya itu isinya banyak ya. Kemudian pilih yang di folder .ttf, kemudian pilih viracode retina.ttf. Ini ya, di github.com Tonski viracode, kalian turun ke bawah saja. Kemudian download nih zip-nya ya. Setelah kalian download, kalian ekstrak ya, kalian ekstrak, isinya ada banyak ya. Kemudian kalian pilih yang TTF, TrueType Font. Ini kalian double klik aja terus pilih yang Retina ya. Retina klik kanan, kemudian install. Nah, berarti nanti sudah terpasang di Windows. Setelah terpasang di Windows, kalian kembali ke Visual Studio Code, kemudian pilih File, Preference, kemudian Setting ya. Terus di text editor, kemudian font, kalian ketik nih viracode retina. Kemudian kalian edit di setting JSON-nya. Kalian klik ya, tambahkan di sini ya, belum ada ya, pasti belum ada. Tambahkan di bawah font family ini editor.fontligatures, kemudian ganti ligaturesnya jadi true. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah, nanti kita bisa lihat di dalam aplikasinya, di dalam codingannya ya. Misalnya kita ke controller, nah, karena kita menggunakan ligatur, maka tandanya akan berubah seperti ini. Ya, seperti ini, kemudian ada lagi seperti ini ya, ini tanda-tanda ligatur. Nah, ini maksudnya apa? Nanti bisa kita lihat di slide berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, ini yang kiri ini adalah font ligatur yang diaktifkan ya, menjadi true ya. Jadi editor.font ligaturnya true, kalau yang kanan editor font ligatur false. Kemungkinan kalau kalian ligaturnya tidak diaktifkan itu yang tampilan di VS Code kalian itu yang kanan. Jadi nanti jangan kaget kalau di codingan yang saya tunjukkan itu muncul tanda seperti ini, gitu ya. Ini sebenarnya adalah tanda sama dengan dan lebih besar. Ya, ini untuk mengakses associative array ya. Nah, menggunakan ya, ini ada istilahnya ya, saya lupa namanya. Jadi sebenarnya dia adalah sama dengan dan tanda besar. Kemudian yang ini untuk mengakses properti dari sebuah objek. Ya, kalau ada muncul seperti ini ya sebenarnya dia adalah minus lebih besar sama dengan ya. Kemudian ini untuk komparator. Ya, kalau ada sama dengan 2 kali, sama dengan, maka akan muncul sama dengannya lebih panjang. Bedakan dengan yang assignment ya. Ini kalau assignment, sama dengannya ini hanya satu saja, ini 2 ya, sehingga disambung. Kemudian kalau komparasi yang melibatkan tipe data yang sama, ini kan menggunakan tanda sama dengannya itu ada 3. Nanti akan berubah seperti ini. Kemudian kalau lihat ini ya sebenarnya lebih besar sama dengan, otomatis akan dirubah seperti ini. Kemudian lebih kecil sama dengan akan seperti ini. Kemudian tidak sama dengan itu ya, tidak sama dengan akan dirubah seperti ini. Kalau tidak sama dengannya ini secara strict ya, tipe datanya harus sama juga, maka akan menjadi sama dengannya itu garisnya ada 3 terus dicoret. Kemudian kalau ada plus-plus, kemudian minus-minus juga akan disambung ya tampilannya. Kemudian ini komentar yang PHP, ini sama aja antara menggunakan ligatur apa tidak. Tetapi untuk komentar di HTML, antara ligatur sama tidak itu ada bedanya ya. Jadi kalau kalian menemukan nanti di layar codingan saya itu seperti ini, itu jangan kaget ya, ini sebenarnya ligatur saja, hanya tampilan. Yang kalian ketik itu adalah yang di kanan. Nah, seperti ini. Oke, jadi jangan bingung ya, ini sih tanda apa ya. Nah, ini murni dari tampilan font ligaturnya aja. Sebenarnya font yang memiliki ligatur itu ada banyak ya. Saya pilih Viracode karena tampilan fontnya itu lebih enak dilihat. Jadi ini hanya masalah preferensi saja. Oke teman-teman, seperti itu konfigurasi lingkungan coding yang nanti akan kita gunakan selama melakukan pembelajaran pemrograman website. Ya, silakan nanti kalian
usahakan sama ya, sehingga nanti tidak ada kebingungan ketika kalian melakukan, pengkodingan. Tetapi kalau kalian sudah memahami ya sebenarnya nggak apa-apa ya, ini hanya masalah preferensi saja. Mungkin kalian juga memiliki, extension sendiri, memiliki konfigurasi sendiri, nggak masalah, yang penting kalian nanti bisa menyelesaikan kalau terjadi sebuah kesalahan ya, atau error, atau ketika kalian melakukan debugging. Begitu teman-teman ya, untuk, video pembelajaran, yang sekarang saya akhiri saja. Terima kasih banyak, jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.